Oke, kembali bersama saya dari tim Bayu Sehat Mandiri. Hari ini kita mengundang seorang tamu, yaitu pakar herbal terkemuka Indonesia, Bapak Bayu Dinirat. Selamat siang, Bapak Bayu. Selamat siang, Bapak Bambang. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah ini sehat selalu. Ya. Sudah lama sekali ini tidak tampil di TV. Ada program baru apa ini Pak Bayu di Bayu Sehat Mandiri ini Pak Bayu? Jadi tahun 2021 Alhamdulillah kita bisa meluncurkan produk-produk yang sudah kita tunggu. Jadi kita ada BSM 1 hingga BSM 11. Jadi ini adalah produk yang secara spesifik kita menjangkau dan menolong masyarakat, terutama pada penyakit-penyakit yang sangat dibutuhkan, sangat urgent dan sangat banyak sekali di masyarakat. Seperti misal kita ada produk BSM 1 yang seringkali banyak orang mengeluh tentang alergi, anak kecil yang alergi, orang dewasa yang alergi, dan sampai menyerang kepada daya tahan tubuhnya. Ya. Karena itu kita nyebutnya untuk membantu memulihkan autoimun. Dan penyakit ini muncul. Sebenarnya munculnya paling banyak dipengaruhi dari susu-susu formula, dari makanan-makanan yang banyak mengandung zat-zat kimia, serta banyaknya perubahan-perubahan pada pola sosial, sehingga mempengaruhi hormon bagi anak, sehingga menyebabkan mereka menjadi sensitif terhadap perubahan itu sendiri. Dan ini mengganggu sekali pada sistem imunitasnya. Nah, karena itu dengan BSM 1 ini harapan saya anak-anak bisa kita tolong supaya mereka bisa stabil kembali kepada enzim pangkalnya sehingga mereka bisa sehat. Seperti itu, Pak. Jadi selama beberapa waktu tidak ada talkshow, tidak ada kegiatan ini, ternyata Pak Bayu membuat produk 11 macam produk itu Pak Bayu. Betul sekali. Ya. Jadi produk-produk tersebut punya fungsi atau kegunaan yang berbeda-beda. Jadi lebih spesifik ke penyakit-penyakit tertentu seperti itu. Penyakit-penyakit modern zaman sekarang. Gitu. Tadi ada BSM 1 sudah dijelaskan. Kalau BSM 2 ini untuk apa Pak Bayu? BSM 2 begini. Sekarang ini banyak kecenderungan anak dikatakan kena indigo. Indigo. Kena gangguan pada sarafnya. Bukannya indigo itu orang anak yang punya kelebihan yang tahu. Ya, gitu. Karena dia punya kelebihan berarti ada yang abnormal. Oh, gitu. Jadi bisa pakai ini Pak Bayu? Ya, terus yang kedua ini kan dipengaruhi oleh faktor saraf. Ya. Yang kedua faktor psikologis. Dan yang ketiga memang faktor psikisnya. Oh, gitu. Nah, kita membantu di salah satu faktornya, yaitu pemenuhan nutrisi. Sebenarnya kenapa sih orang bisa halusinasi? Orang bisa ketakutan, orang bisa menjadi traumatik. Contoh seperti misal, ketika orang tidur di bawah pohon beringin, yang kekurangan kalau malam hari pohon mengeluarkan CO2, sehingga orang kekurangan CO2, atau orang tidur dalam ruangan yang tertutup rapat, sehingga kekurangan oksigen, maka yang terjadi dia akan halusinasi. Kalau kita lihat dari salah satu faktor ini aja, berarti karena sistem pembakaran, metabolisme, dan suplai oksigen ke dalam peredaran darah kita berkurang. Nah, yang berkurang bukan hanya oksigen, yang berkurang berarti ada nutrisi, ada vitamin. Nah, karena itu BSM 2 ini kita buat untuk mereka yang mengalami gangguan pada saraf. Yang kedua, yang kita bisa bantu ini epilepsi. Epilepsi juga sama, kasusnya kekurangan zat tertentu pada nutrisi saraf. Terus yang ketiga, orang yang autism. Jadi ketika dia terlalu hiperaktif, karena dia mengalami ada perubahan, ada kekurangan, sehingga dia menjadi over. Terus pada penderita saraf-saraf lainnya, seperti misal pasca stroke dan lain sebagainya. Jadi ini perubahan. Kalau dulu ada produk saya namanya Refmon, kita tingkatkan lagi jadi BSM 2. BSM 2. Berarti ini juga bisa untuk penyakit-penyakit seperti Parkinson, tiroid gitu bisa juga? Bisa. Tiroid, hipertiroid gitu. Tiroid itu kan hormonal. Tetapi ketika kita gunakan ini, dia hormonal yang mempengaruhi sarafnya yang akan diperbarui.
Oh, seperti itu. Betul. Karena dia berada di dalam kelenjar. Jadi dengan banyak produk ini apa tidak membuat bingung pasien ini mana nih yang harus diminum? Nah, itu. Karena kita sudah banyak sekali produk. Kalau kita total mungkin sudah hampir 24 produk yang Ya, sudah betul. ada di Lebih. pasaran dari kita sendiri. Ya. Bagaimana cara supaya pasien itu tidak menjadi bingung? Maka base herbal yang kita akan rubah. Ya. Jadi base herbal ini kita akan lengkapi. Yang pertama kemampuan diagnosa. Karena apa? Bukan hanya di herbal, di medis pun masalah terbesar itu kemampuan diagnosa. Betul. Selama ini orang mendiagnosa satu penyakit dari hasil uji laboratorium. Ya. Ngecek asam urat, Ya. kolesterol, gula, tensi. Ini yang paling sering kita jumpai di dalam uji laboratorium. Ya. Tetapi banyak orang ngeluh ke kita, asam urat saya sudah normal Pak, kolesterol Tapi saya masih sudah sakit, normal gitu. Pak, tapi masih sakit. Nah, berarti ada something wrong. Ya. Yang benar ini yang mana? Karena itu yang paling benar kita kembali ke basic, ke paling tradisional, yang paling kuno. Apakah yang paling kuno itu? Yang paling kuno itu adalah pengobatan zaman-zaman kuno dulu. Jadi diagnosa penyakit berdasarkan tubuh pasien itu sendiri. Jadi kita lihat dari gerakan tangan, kita tes pasien, coba angkat tangan, Ya. coba kita gerakan kepala, coba lihat matanya. Bahkan terakhir kita lihat dari telapak kaki. Ya. Karena telapak kaki ini bagi saya sebagai herbalis ini monitor yang bisa bercerita apa yang sedang terjadi di dalam organ-organ tubuh kita. Kita sebagai herbalis kita tidak punya USG, Pak. Ya. Kita sebagai herbalis kita tidak punya alat-alat penunjang diagnosis yang bagus. Tapi dengan melihat kaki pasien, kita akan tahu titik-titik ini akan bercerita apa yang terjadi dalam tubuh itu. Setelah ketahuan sakitnya, setelah tahu masalahnya, maka base herbal akan menjelaskan kepada pasien apa yang harus dikerjakan. Kalau seperti misal, loh ini diagnosanya sakit lambung seandainya. Lambung bukan hanya lambung, bukan hanya di lambung besarnya, tapi ternyata di usus besar ini. Terus habis gitu masalah lagi ternyata ada di kantong kemih. Nah, kita sebagai base herbal akan sangat tepat memberikan resep, sangat tepat memberikan ramuan ataupun produk yang sesuai dengan pasien itu. Itu yang kita lakukan. Jadi berbeda dengan yang dulu ya Pak ya. Jadi Betul. kalau dulu pasien datang Minta obatnya. minta obatnya, dia yang menentukan obatnya. Betul. Ya. Kalau base herbal yang sekarang pasien datang, Base herbal yang base herbalnya mendiagnosa. yang mendiagnosa dan memberikan solusi dan obatnya. Betul Seperti sekali. itu, ya. Jadi itu sangat lebih efektif, lebih tepat dalam Betul. pemilihan obat gitu Pak Bayu. Terus yang kedua begini Pak, saya kepingin, kalau dulu base herbal kan mungkin sampai tingkat kecamatan. Ya. Di tahun 2021 saya kepingin base herbal ini sampai di tingkat desa. Ya. Apa alasannya? Begini, yang pertama, kalau tingkat desa kan jarak tempuh cuma 1 kilo, 2 kilo. Ya. Seandainya ada orang sakit, dia bisa konsultasi ke sana secara langsung, face to face, ketemu muka. Yang kedua, mereka bisa minum eceran, kayak minum jamu-jamu eceran Ya. seperti itu. Beli secara cuma tetesan aja, 5.000, saya beli 10.000, Ya. boleh gitu loh. Semampu kantong mereka. Ya. Karena belum tentu orang bisa beli 1 botol sekaligus. Terus yang ketiga, kami membekali semua penterapis ini dengan ilmu baru. Selain diagnosa secara herbal, kita tambahkan di situ terapi secara herbal, terapi fisik. Karena apa? Ya kita harus jujur toh. Di masyarakat itu penyakit apa sih yang paling banyak Pak? Kira-kira menurut jenengan? Ya kebanyakan orang sakit kolesterol, asam urat, diabetes. Terus gitu, keluhannya saraf gimana? kejepit, Keluhannya? ya, coba. Keluhannya rata-rata ya pinggangnya sakit, Pinggang sakit, kaki ya, kebas, kaki kebas, gitu. nggak bisa jalan, Nggak bisa jalan, nggak bisa banyak digerakkan, sekali. Nggak bisa ditekuk seperti nggak itu bisa Pak, ditekuk. biasanya. Nah, padahal dengan formula yang kita ajarkan hari ini, dengan terapi-terapi kombinasi, kita nyebutnya terapi kombinasi, ini justru akan membuat pasien lebih nyaman. Ya, betul sekali Pak. Nyamannya bagaimana? Coba bayangkan, orang sakit nih, kaki tidak bisa ditekuk sudah 2 tahun, 3 tahun.
Kalau hanya mengkonsumsi BSM 7 atau BSM 8 atau dengan Empro, mungkin butuh waktu 1 tahun untuk dia menjadi baik. Tapi dengan cara diterapi ini cuma butuh waktu 10 menit. 10 menit sudah Sudah enak, merasakan enak, sudah bisa ditekuk, bisa jalan. Kalau jenengan secara pribadi pilih mana, setahun atau 10 menit? Ya pilih yang 10 menit, Pak. Walaupun tidak betul-betul sembuh loh ya. Betul. Nah, proses kesembuhan yang berkelanjutan antara terapis dan herbal akan bersinambungan, akan saling menyupport. Terapis yang kita lakukan memang sembuh, tapi tidak permanen. Karena apa? Sumber penyakitnya belum hilang. Nah, sumber penyakit inilah yang harus dihilangkan. Dengan cara apa? Dengan cara konsumsi herbal. Betul. Ya terus gini Pak, berarti ini nanti semua base herbal ini diwajibkan atau diberikan pelatihan ya untuk menjadi penterapis tentunya Pak Bayu. Betul sekali. Jadi semua base herbal baik tingkat kota, kabupaten, bahkan tingkat desa atau kecamatan semua wajib untuk belajar. Bahkan untuk yang tingkat kota saya berharap satu, di tingkat kota sudah ada klinik-klinik terapi. Jadi mungkin ada satu rumah yang mereka bisa pakai untuk beberapa terapis bisa kumpul di situ. Karena apa? Coba ya kita tanya jujur. Orang yang sakit seperti tadi banyak atau sedikit ini Pak Bambang? Banyak sekali Pak. Banyak sekali. Orang habis naik motor jatuh, boyoknya sakit, 3 tahun berikutnya, Pak boyok saya sakit. Padahal kejadiannya 3 tahun yang lalu. Seandainya 3 tahun yang lalu diterapi cuma 5 menit selesai kan? Kenapa kok harus sakit 3 tahun? Nah inilah yang akan kita bantu, kita atasi supaya masyarakat diuntungkan. Jadi ini sangat menarik sekali ini kesempatan buat masyarakat untuk bergabung menjadi base herbal ya Pak. Betul sekali. Karena itu cuman kita batasi. Jadi satu desa maksimal 1. Gitu. Jadi untuk tahap awal ini kita batasi. Kalau dulu orang gabung ke base herbal kan susah. Karena batasan wilayah dan sebagainya. Tapi dengan program baru ini, dengan tambahan terapi ini, saya berharap di desa-desa muncul terapi-terapis yang baru. Ya, tentunya harus masuk gabung dulu di base herbal. Setelah itu baru ikut pelatihan. Gitu. Jadi kita dapat pelatihannya gratis toh Pak? Karena ilmunya kita kasihkan gratis, ini perjanjian. Ini kesepakatan semua untuk base herbal. Jadi juga Bapak Ibu mungkin pendengar, mungkin pasien, kalau datang ke base herbal kita tidak tarik biaya terapi secara nilai nominal, tetapi bayar seikhlasnya. Bayar seikhlasnya ya Pak. Sesuai kemampuannya. Jadi kalau merasakan sembuh ya alhamdulillah ngasih secukupnya, tidak punya uang juga boleh ngasih sedikit. Jadi yang penting semuanya bisa tertolong dengan baik. Itu goalnya. Jadi ini misalnya nih, dengan pengumuman ini terus daftarnya kemana nih Pak? Nih kalau orang yang nanti begini, ada koordinator kota yang bisa ditunjuk. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kontak-kontak person yang saya sebutkan. Oh, seperti itu ya. Jadi seperti misal di Jawa Timur, Jawa Tengah kan ada kota-kota yang sudah bergabung dengan base herbal kita. Silakan menghubungi base herbal terdekat. Seperti itu. Jadi nanti sudah ada timnya untuk pendaftaran ya. Betul. Pendaftaran dan mungkin pelatihan-pelatihan berikutnya akan diadakan ya Pak ya setelah mungkin ada beberapa orang yang mendaftar. Nah terus kan yang pertanyaan satu lagi nih Pak, nanti ini orang denger ini atau melihat ini, jadi pendaftarannya berapa, bayarnya berapa, kan orang mikirnya wah jangan-jangan bayarnya mahal nanti kan gitu Pak. Jadi begini, pendaftaran base herbal bukan berarti cuma daftar, cuman beli produk jadi senilai 1 juta rupiah Pak. Jadi 1 juta rupiah itu seandainya kita bisa beli BSM 1, 2, 5, 3, 6, kemudian 8, 10, atau 8 sama 11, atau sama 9. Jadi tidak harus banyak belinya. Cukup untuk menjadi ada contoh barangnya di rumah yang bisa dijual walaupun 1. Terus yang kedua, karena sekarang kan sudah zamannya sudah cepat. Sekarang sudah kurir, ada macam-macam yang bisa paket dan sebagainya. Jadi jumlah ini tidak penting. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nyetok di dalam rumah. Ketika ada pasien beli, silakan kontak aja ke kantor terdekat, biar kantor yang kirim. Seperti itu.
Baik Pak Bayu, terima kasih obrolannya untuk hari ini. Mungkin nanti kita bisa lanjut lagi untuk pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, detail, lebih lanjut tentang produk-produk. Kan tadi ada 11 macam produk tuh ya. Betul. Kita baru membahas 2. 1 dan 2 ya Pak ya. Betul. Masih ada BSM 9 sampai lagi. 11 produk ya. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Oke, pemirsa, terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang kita bersama beliau, pakar herbal terkemuka Indonesia, Bapak Bayu Dinerat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di seri berikutnya.